Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia dengan NIM 2286230018. Di sini saya berada di Banten yang berlokasi di Katerbaik. Saya di sini akan menelusuri mengenai sejarah Keraton Kaibon. Yuk ikuti. Pada lokasi ini terdapat Keraton Kaibon, salah satu peninggalan penting Kesultanan Banten. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1815 oleh Sultan Saifuddin sebagai tempat tinggal ibunya, yaitu Ratu Aisyah atau Ratu Kaibon. Nama Kaibon berasal dari kata keibuan, karena ini memang diperuntukkan bagi sang ibu sultan. Arsitektur bangunan ini memadukan unsur budaya lokal, Islam, dan pengaruh Eropa yang menunjukkan perkembangan peradaban Banten pada masa itu. Namun, kejayaan Keraton Kaibon tidak berlangsung lama. Pada tahun 1832, bangunan ini dihancurkan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap penjajahan. Saat ini yang tersisa hanyalah reruntuhan dinding dan gerbang keraton. Meskipun sudah tidak utuh, Keraton Kaibon tetap menjadi simbol sejarah perjuangan Banten. Nah, masyarakat Banten menjadi bukti kejayaan Kesultanan Banten pada masa lalu. Nah, mari kita telusuri mengenai Keraton Kaibon yang masih bertahan dari zaman dahulu hingga sekarang, yang dirawat oleh para petugas yang ada di dalam Keraton Kaibon. Yuk simak video berikut ini. Nah, ini jadi untuk bentuk reruntuhan yang tersisa di Keraton Kaibon yang terletak di Kasemen, Banten. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat bangunan-bangunan yang tersisa pada gambar yang terlihat di dalam video ini. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa Keraton Kaibon memang masih bertahan hingga saat ini dan menjadi wisata sejarah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Banten maupun di luar Banten mengenai Keraton Kaibon ini. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya, mengenai reruntuhan yang ada di Keraton Kaibon yang menjadi sejarah di dalam masyarakat Banten. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke dalam sejarah berikutnya. Yuk simak video yang lain. Selanjutnya kita berada di Keraton Trosoan. Lokasi ada berada di Kasemen, Banten Lama. Nah, mungkin kita bisa melihat ya mengenai Keraton Trosoan ini. Yuk ikuti. 1552 sampai 15. Nah, selanjutnya itu ada sejarah Banten, yaitu Keraton Curosoan. Nah, di belakang saya adalah Keraton Curosoan, yang dimana pusat pemerintahan Kesultanan Banten pada masa kejayaan. Keraton ini dimulai dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pendiri Kesultanan Banten. Keraton Curosoan berfungsi sebagai tempat tinggal sultan sekaligus pusat pemerintahan politik dan kegiatan ekonomi kerajaan.
Dari tempat inilah berbagai kebijakan penting Kesultanan Banten dijalankan. Keraton ini pernah mengalami beberapa kali kerusakan akibat peperangan dan juga konflik. Puncaknya terjadi pada tahun 1808 ketika Gubernur Jenderal memerintahkan penghancuran keraton karena adanya konflik dengan Sultan Banten. Akibatnya sebagian besar bangunan keraton hancur dan kini hanya menyisakan puing-puing fondasi serta dinding bata yang tersisa. Nah, teman-teman bisa lihat mengenai reruntuhan di Keraton Surosoan ini. Nah, walaupun tinggal reruntuhan, Keraton Surosoan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi karena menjadi saksi kejayaan Kesultanan Banten pada masa itu sebagai salah satu pusat perdagangan dan juga penyebaran Islam di Nusantara. Nah, untuk Keraton Surosoan ini lokasinya ada di Klasemen juga, tidak jauh dari Keraton Kaibon dan berdampingan dengan Masjid Agung Banten yang dimana ini menjadi pusat sejarah bagi masyarakat Banten dan menjadi kunjungan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Banten maupun di luar Banten. Nah, itu penjelasan mengenai Keraton Surosoan. Selanjutnya kita akan menelusuri mengenai sejarah ketiga, yaitu Masjid Agung. Yuk simak video berikutnya. Sekarang berada di lokasi ketiga, yaitu Masjid Agung Banten. Nah, seperti inilah kondisi Masjid Agung Banten. Untuk selanjutnya ini kita akan menelusuri mengenai Masjid Agung Banten. Yuk ikuti. Nah, untuk lokasi ketiga yaitu mengenai Masjid Agung Banten Lama. Ini tidak jauh dari Surosoan ya, seperti berdampingan seperti itu. Nah, jadi Masjid Agung Banten ini merupakan salah satu ikon sejarah dan juga religi di Provinsi Banten. Masjid Agung ini didirikan pada tahun 1566 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Kesultanan Banten. Pada masa Kesultanan Banten, masjid ini berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan Islam, dan kegiatan keagamaan masyarakat. Keunikan masjid ini terlihat dari arsitekturnya yang memadukan unsur Jawa, Tiongkok, dan juga Eropa, sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu bagian yang paling terkenal adalah menara masjid yang terdahulu digunakan untuk mengumandangkan azan, sekaligus sebagai tempat pengamatan aktivitas di sekitar pelabuhan Banten. Hingga saat ini, Masjid Agung Banten masih aktif digunakan oleh masyarakat untuk beribadah dan menjadi tujuan wisata religi. Kondisinya terawat dengan baik karena terus dilakukan pelestarian dan keperawatan sebagai warisan sejarah yang sangat berharga bagi masyarakat Banten maupun Indonesia. Nah, mungkin ini seputar penjelasan mengenai Masjid Agung Banten. Ini juga masih banyak dikunjungi oleh masyarakat Banten sebagai tempat sejarah Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, ini penjelasan mengenai Masjid Agung. Selanjutnya kita akan beralih ke tempat terakhir, yaitu sejarah Spellwith. Yuk simak video berikut mengenai Spellwith dan juga sejarahnya. Halo, sekarang kita berada di lokasi tempat, yaitu situs penjelasan Banten Spellwith. Mungkin kita juga nanti
masih akan menyusuri mengenai benteng. Yuk, kita simak. Nah, kita sudah beralih ke tempat keempat. Dari kunjungan Keraton Gaibon, Keraton Trosowan, Masjid Agung. Nah, selanjutnya itu ada Benteng Spelwijk. Saya dapat memahami bahwa Banten memiliki sejarah yang sangat kaya dan berperan penting dalam perkembangan Islam, perdagangan, serta budaya Indonesia. Jadi dari situs-situs ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Banten yang harus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, perjuangan dan kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa memberikan teladan tentang keberanian, kecerdasan, dan semangat mempertahankan kedaulatan dari daerah penjajahan. Melalui kunjungan ini, saya berharap generasi muda semakin peduli terhadap pelestarian warisan sejarah agar nilai-nilai budaya dan sejarah Banten tetap terjaga untuk masa depan. Nah, itu adalah beberapa sejarah Banten, mulai dari Keraton Gaibon, Keraton Trosowan, Masjid Agung, dan Benteng Spelwijk. Nah, itu juga termasuk dari reruntuhan penjajahan pada zaman dahulu hingga sekarang yang dirawat oleh petugas-petugas yang ada dalam benteng tersebut. Nah, ini juga menjadi tempat wisata masyarakat Banten dalam sejarah penjajahan zaman dahulu, sehingga penjajahan ini masih terdapat kisah penyebaran Islam. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai keempat video sejarah. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.